Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UNES semua, kita kembali bertemu di program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang. Buat Sobat UNES semua yang baru saja diterima di Universitas Negeri Semarang, saya ucapkan selamat datang di Universitas Negeri Semarang, universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Oke, hari ini kita lanjutkan yuk program pengenalan kehidupan kampusnya. Di materi-materi yang lain, barangkali teman-teman sudah mendapatkan ya. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan satu materi lagi yang gak kalah penting dan menarik, yaitu materi tentang strategi membangun reputasi digital. Ya, bersama saya Rahmat Petuguran dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Nah, teman-teman, di sesi ini ada 3 topik yang akan kita diskusikan bareng-bareng ya, yaitu topik ini. Yang pertama, kita akan diskusi tentang mengapa sih reputasi digital itu penting. Beneran nggak sih penting? Sepenting apa sih? Kita akan diskusikan soal itu ya. Yang kedua, kita juga akan diskusi bagaimana strategi membangun reputasi digital di zaman yang serba online seperti sekarang. Ya, apa trik-triknya, apa yang harus kita manfaatkan dan sebagainya. Nah, baru di bagian ketiga kita akan bicara tentang mengevaluasi reputasi digital kita. Apakah reputasi digital kita selama ini sudah baik, masih netral, atau justru relatif negatif? Ya, kita akan evaluasi bersama. Baik teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan topik yang pertama, yaitu kenapa sih reputasi digital itu penting? Tapi sebelum itu, saya pengen ajak Anda terlebih dahulu untuk memahami reputasi itu sebenarnya apa sih, gitu ya. Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa reputasi itu semacam a picture of mind ya, gambaran yang ada dalam benak seseorang tentang sesuatu atau seseorang yang lain. Jadi kalau teman-teman mengingat seseorang atau sesuatu, entah benda, entah produk, entah institusi, nah itulah yang disebut sebagai reputasi. Jadi segala sesuatu yang terbenam di dalam benak kita tentang seseorang atau sesuatu itu. Baik Sobat UNES semua, definisi itu barangkali masih agak abstrak ya. Yuk kita buat menjadi konkret dengan mencermati wajah dan nama-nama orang berikut ini. Teman-teman tentu saja sudah nggak asing baik dengan wajah maupun nama orang yang ada di belakang saya ini ya, yang ada di layar. Di ujung sana, teman-teman semua pasti sudah tahu siapa namanya dan apa prestasinya. Tanpa pernah ketemu ya. Tanpa pernah bertemu fisik, tapi Anda sudah tahu persis siapa dia ya. Itulah reputasi. Nah, di sampingnya teman-teman semua ada seorang olimpian atau peserta olimpiade yang baru saja mendapatkan medali perunggu di Olimpiade Tokyo kemarin ya, Windy Cantika. Barangkali namanya masih asing, tetapi namanya di berita-berita hari ini sangat gencar diberitakan dan beritanya positif ya. Begitu juga yang di nomor 3, ada seorang cowok ganteng nih yang baru saja memperoleh medali perak dari cabang angkat besi juga di Olimpiade Tokyo kemarin. Nah, kalau yang terakhir ini tentu saja teman-teman udah nggak asing banget karena teman-teman sudah sering menyaksikannya di layar kaca. Nah, saya yakin teman-teman sebagian besar paling tidak ya belum pernah ketemu mereka semua. Tetapi ketika saya menunjukkan wajah mereka semua dan menyebut nama mereka, pasti terbesit gagasan tertentu tentang mereka, entah prestasinya, entah karyanya, entah kepribadiannya atau yang lain. Nah, kesan yang terbenam, yang tertanam dalam pikiran kita tentang seseorang atau tentang sesuatu, itulah yang disebut dengan reputasi. Nah, jadi kalau kita pinjam istilahnya Abraham Lincoln ini ya, karakter is like a tree and reputation is like a shadow ya. Jadi karakter itu ibarat pohon dan bayangannya adalah reputasi ya. The shadow is what we think of it. The tree is the real thing. Jadi bayangan itulah yang reputasi. Tanpa kita melihat pohon aslinya, tetapi kita bisa melihat bentuknya. Kita bisa mengenali dia dari jenis pohon apa ya, karena itulah yang dimaksud dengan reputasi. Saya kira penjelasan ini sudah sangat jelas ya. Ada yang merasa belum? Oke, kita buat lebih sederhana lagi.
Jadi yang dimaksud dengan reputasi itu ya bisa diartikan sebagai kesan ya atau ingatan spontan yang mampir di benak kita tentang sesuatu atau seseorang. Jadi kalau kita sebutkan nama seseorang dan yang muncul spontan, kesan yang muncul spontan itulah yang disebut dengan reputasi. Jadi itu penting banget karena reputasi itu bisa mempengaruhi persepsi kita dan tindakan kita terhadap sesuatu. Kalau kita punya persepsi baik tentang sesuatu atau seseorang, kita biasanya juga punya kecenderungan bersikap positif terhadap orang atau sesuatu itu. Sebaliknya, kalau kita punya persepsi negatif tentang sesuatu atau seseorang, biasanya kita sikapnya juga cenderung negatif. Itulah kenapa reputasi kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang anak muda ya, itu penting banget. Karena akan mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain terhadap kita. Nah, itulah kenapa reputasi itu penting banget sekali lagi ya. Nah, atau masih ada yang masih ragu-ragu betapa pentingnya reputasi? Oke, kalau teman-teman masih ragu-ragu, saya ajak Anda untuk berwisata ke 4 negara ini. Kalau saya ajak Anda atau saya tawari Anda, kira-kira Anda mau berkunjung ke negara mana? Ke negara yang pertama? Ke negara kedua? Ketiga? Atau keempat? Sobat UNES semua pasti punya persepsi yang berbeda-beda tentang 4 negara ini. Dan saya tahu diam-diam pasti kalian memilih salah satu dari 4 negara yang saya tawarkan ini. Nah, kalau yang terakhir ini barangkali teman-teman agak kurang familiar ya. Ini memang ada ya negara ini. Negara ini memang eksis ya. Nah, reputasi itu juga berkaitan dengan popularitas ya. Sesuatu memiliki reputasi baik jika ia dikenal terlebih dahulu. Baru kemudian ditumbuhkan terus-menerus supaya dikenal menjadi sesuatu yang bagus atau positif. Itulah yang disebut dengan reputasi. Dan mengapa reputasi digital sekarang ini sangat penting. Baik teman-teman sekalian, saya lanjutkan. Kenapa reputasi bagi kita semua itu penting ya? Saya percaya betul bahwa reputasi itu berdampak besar terhadap kehidupan kita. Pertama, itu jelas akan mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita, sehingga hubungan sosial kita juga akan dipengaruhi oleh reputasi kita pribadi. Kalau reputasi kita baik, hubungan sosial kita relatif baik juga. Begitu juga dengan persahabatan. Dan barangkali hubungan asmara ini juga dipengaruhi oleh reputasi pribadi kita. Lebih lanjut lagi, teman-teman, reputasi juga mempengaruhi karir kita kelak. Nggak percaya? Tanya saja orang-orang HRD di perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan nasional ya. Dia juga akan mempengaruhi kehidupan akademik kita. Juga kalau kita berbisnis misalnya ya, buat teman-teman yang bercita-cita berwirausaha, dia akan sangat mempengaruhi bisnis kita ya. Ini ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa reputasi digital kita mempengaruhi karir profesional kita. Karena orang-orang HRD sekarang menggunakan rekam jejak digital untuk menilai siapa kita, untuk mempertimbangkan apakah kita layak diterima di perusahaannya atau tidak. Jadi sekali lagi, reputasi digital sekarang ini penting banget, makanya harus dikelola dengan baik. Jangan sampai kita kecolongan membuat blunder di media digital ya, di media online sehingga jejak digital kita negatif. Nah, baik teman-teman, Sobat UNES semua, kita lanjutkan ke topik yang kedua. Di topik pertama tadi kita sudah mendiskusikan mengapa reputasi digital itu penting banget buat kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, topik paling inti dari sesi hari ini, yaitu bagaimana membangun reputasi digital kita ya. Teman-teman, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan tentu saja adalah mengenali lebih dalam diri kalian. Mungkin saran ini terdengar abstrak ya. Saya kan sudah kenal diri saya sendiri karena saya sudah mengenali apa yang saya miliki, apa yang tidak saya miliki, apa yang saya inginkan. Tetapi tidak. Sebagian besar orang tidak betul-betul mengenali dirinya sehingga dia juga ragu pribadi semacam apa yang akan ditampilkan ke publik gitu ya. Nah, oleh karena itu, strategi pertama yang paling mendasar yang harus kita lakukan untuk membangun reputasi digital adalah bertanya kepada diri sendiri, mengenali diri kita lebih dalam ya. Kira-kira nih bakat dan prestasi kita apa ya yang paling menonjol, yang paling kuat, yang paling potensial? Kira-kira prestasi apa yang pernah kita lakukan dan apa yang
ingin kita capai? Prestasi apa yang ingin kita capai? Berikutnya, visi hidup kita itu apa? Itu ya, apakah saya pengen menjadi seorang wirausaha, pengen jadi seorang akademisi, pengen jadi selebritas, politisi dan sebagainya? Visi hidup kita itu apa? Harus dipertanyakan terlebih dahulu. Kemudian kita juga perlu mempertanyakan kembali kegiatan-kegiatan kita yang kita sukai apa, yang membuat kita antusias dan bersemangat itu kegiatan apa, gitu ya. Serta kepribadian macam apa yang ingin kita kenalkan kepada publik. Ini di langkah pertama. Nah, dalam reputasi digital ini sangat penting untuk memahami diri kita supaya tampilan yang kita sajikan kepada masyarakat itu adalah tampilan yang autentik dari diri kita, bukan yang palsu gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi, langkah pertamanya adalah mengenali diri kita sendiri. Lalu langkah keduanya, teman-teman, adalah menentukan persona digitalmu. Jadi pada langkah kedua ini kita menentukan kita itu pengen dikenal atau diketahui orang lain itu sebagai siapa atau sebagai apa. Sebagai orang yang seperti apa, keahliannya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Nah, karena ini sangat penting karena di tahap 2 ini akan sangat menentukan di tahap berikutnya, yaitu tahap 3. Nah, tahap 3 adalah kita memberikan kabar baik secara konsisten di media sosial. Ya, gunakan media sosial kita untuk mengirim pesan kebaikan yang sesuai dengan persona pribadi yang ingin kita bangun, ya. Nah, konsistensi ini menjadi kata kunci yang penting karena orang itu sebenarnya mudah lupa. Kalau kita hanya sekali dua kali memberikan kabar baik kepada orang di sekitar kita, mereka mungkin lupa. Tapi kalau kita mengabarkannya secara terus-menerus, rajin dan konsisten, maka lama-kelamaan citra kita, ya, reputasi kita akan terbentuk di benak orang lain. Itu ya, teman-teman. Nah, memanfaatkan media sosial itu menjadi sangat krusial hari ini karena mau tidak mau ini memang era media sosial. Orang-orang berkerumun, bergosip, ya, berdiskusi dan melakukan banyak sekali aktivitas di media sosial. Di Indonesia, sebagaimana saya rangkum datanya dari Hotsuite ini, orang Indonesia ini sangat suka menggunakan media sosial, ya. Ada yang suka menggunakan Facebook, ada yang suka menggunakan Instagram, ada yang suka menggunakan YouTube atau aplikasi chatting lainnya. Intinya, kita perlu terampil memanfaatkan media-media ini untuk membangun reputasi digital kita. Ingat ya, setiap media itu memiliki karakter sendiri, memiliki segmen sendiri yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan tujuan spesifik kita. Itu dia. Nah, Sobat Unes semua, di Universitas Negeri Semarang ini sudah ada peraturan khusus loh yang mengatur tentang reputasi digital, yaitu Peraturan Rektor nomor 11 tahun 2019, ya. Jadi sudah ada aturan khususnya. Aturan ini menganjurkan teman-teman sekalian, ya, di pasal 8 ini disebutkan apa saja sih yang sebaiknya atau dianjurkan untuk diposting di media sosial, ya, baik oleh saya sebagai dosen, oleh pimpinan di fakultas, di universitas, di jurusan, maupun bagi kalian sebagai mahasiswa. Yang dianjurkan untuk diposting di media sosial tentu saja adalah kepakaran dan prestasi pribadi. Kabarkan bahwa kalian ini punya prestasi di bidang akademik, di bidang olahraga, di bidang-bidang yang lain, ya. Yang kedua, keunggulan unit kerja. Jurusan kalian itu punya apa sih? Fakultas kalian itu punya prestasi apa sih? Universitas kalian punya prestasi apa? Yuk kita kabarkan setiap hari. Karena teman-teman kita juga banyak loh yang punya prestasi yang layak dibanggakan, ya. Yang ketiga, teman-teman, adalah inspirasi dan motivasi. Kita kabarkan, ya, kepada orang lain supaya orang lain tergerak melakukan kebaikan-kebaikan. Kita suntikkan semangat kepada orang-orang yang mengikuti kita supaya mereka juga tergerak melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Yang terakhir tentu saja adalah informasi yang bermanfaat dan valid. Ingat, jangan sampai menyebarkan hoax, ya. Yang terakhir, kita juga dianjurkan untuk menggunakan tagar, ya, atau hashtag UNES. Jangan lupa gunakan hashtag UNES ketika teman-teman menggunakan media sosial. Itu di pasal 8. Kalau di pasal 9, peraturan ini mengatur hal-hal yang tidak boleh, ya, sama sekali tidak boleh untuk dilakukan di media sosial. Apa saja? Teman-teman bisa lihat, ya, daftarnya. Yang pertama jelas, pornografi sama sekali nggak boleh, ya, nol toleransi. Ujaran kebencian juga sama sekali nggak boleh, nol toleransi, ya.
dukungan atau serangan politik itu juga nggak boleh, karena ini masyarakat akademik yang netral ya secara politik praktis ya. Kemudian keluh kesah diri, keluh kesah keluarga, keluh kesah terhadap pimpinan ya, itu juga sebaiknya tidak disampaikan di media sosial. Kalau memang ada keluh kesah bisa disampaikan secara langsung supaya bisa direspon langsung juga ya. Nah, yang juga nggak boleh diposting tentu saja adalah hoax ya atau kabar bohong, dan postingan-postingan lain yang kira-kira berpotensi melanggar hukum. Jadi hati-hati betul ya, hal-hal ini tidak boleh diposting di media sosial kalian. Awas nanti kalau ada yang menemukan, ada yang melaporkan, buntutnya bisa panjang. Kita sendiri yang repot kan? Oke. Nah, teman-teman sekalian, anak-anak muda seperti teman-teman ini saya kira adalah anak-anak muda kreatif yang punya talenta ya sebagai digital native, yang bisa menggunakan media sosial itu justru untuk tujuan produktif, membangun jejaring sosial secara global. Kita bisa berhubung dengan orang-orang dari berbagai negara yang punya minat dan hobi yang sama. Kita bisa menawarkan keahlian kita kepada orang-orang dari berbagai negara yang membutuhkan keahlian kita. Jadi sekali lagi kita tekankan bahwa media sosial ini harus kita gunakan secara produktif sesuai dengan misi dan visi kehidupan kita pribadi, juga sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Semarang sebagai universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Baik Sobat UNES semua, itu di poin yang atau topik yang kedua ya. Kita lanjut ke topik yang ketiga. Topik yang ketiga, kita akan bahas tentang mengevaluasi reputasi digital kita. Yuk kita pikir-pikir yuk, kira-kira nih reputasi digital kita sudah positif atau belum ya? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan? Bagaimana cara mengevaluasinya? Saya berikan 3 tips sederhana bagaimana mengevaluasi reputasi digital kita. Tips sederhana yang pertama, gunakanlah mesin pencari. Masukkan namamu di mesin pencari, misalnya Google ya. Kira-kira informasi apa yang muncul di Google ketika kalian memasukkan nama kalian? Apakah berita positif? Apakah berita negatif? Atau sama sekali belum ditemukan nama kalian? Nah, kalau berita positif itu bagus, reputasi kita sudah mulai terbangun. Kalau tidak ada nama kita sama sekali, berarti kita masih dalam kondisi netral, zero ya. Harus kita mulai bangun perlahan-lahan. Nah, bahayanya nih kalau sudah ada yang negatif, kita harus memperbaiki itu dengan cara memperbaikinya ya, dengan menambah berita atau postingan-postingan yang positif. Itu cara sederhana yang pertama. Cara sederhana yang kedua, yuk kita cek ulang feed media sosial kita, apapun media sosial yang kita pakai ya. Apakah Instagram kita sudah menunjukkan identitas diri kita yang kita harapkan? Apakah Facebook kita sudah menunjukkan diri kita yang diharapkan? Apakah postingan-postingan yang kita komentari, yang kita like, sudah sesuai dengan visi dan misi kita? Ya, sesuai dengan personal branding yang kita harapkan. Nah, kalau belum, yuk bersih-bersih jejak digital yuk. Itu ya, supaya kesan yang timbul itu positif juga. Karena sekali lagi, kesan positif yang kalian miliki itu sangat menentukan sikap dan perilaku orang lain terhadap kita. Nah, berikutnya, cara sederhana untuk mengevaluasi reputasi digital kita ya, kita bisa tanya teman dong. Cara sederhana ketiga yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi reputasi digital kita adalah dengan bertanya ke teman. Ya, teman itu kan publik ya, audiens kita. Coba kita mintai pendapat dia. Apakah postingan-postingan kita, apakah tampilan kita di media sosial kita itu sudah positif atau belum ya? Menurutmu gimana sosial mediaku? Sudah bagus atau belum? Kita ya, apakah kira-kira sudah sesuai relevan dengan visi jangka panjang yang ingin saya tampilkan? Kalau belum, ya harus ditata ulang dong. Yang jelek-jelek kita singkirkan dulu. Bisa kita arsip atau bisa kita langsung buang. Kita tonjolkan, kita tampilkan yang lebih baik dari diri kita. Nah, itu dia teman-teman sekalian, materi tentang reputasi digital hari ini. Di sesi ini kita sudah belajar 3 hal ya, 3 topik yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah mengapa reputasi digital itu penting banget. Yang kedua, kita sudah belajar bagaimana atau strategi membangun reputasi digital. Dan yang ketiga, kita belajar bagaimana mengevaluasi reputasi digital kita.
Teman-teman ini kan anak-anak muda ya, masih berusia belasan tahun, barangkali 20-an awal. Reputasi teman-teman di media digital adalah investasi yang sangat berharga bagi kita semua. Bukan hanya bagi Anda secara pribadi, bagi orang tua Anda juga, bagi universitas juga merupakan investasi yang harus dijaga dengan sebaik mungkin. Yuk kita jaga terus, kita bangun terus reputasi digital kita. Karena kalau kita konsisten menjaganya, teman-teman sendiri yang akan mendapatkan manfaat dan keuntungannya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang di materi-materi lain dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Sekali lagi, sebelum saya tutup, saya sampaikan selamat datang di Universitas Negeri Semarang. Universitas berwawasan konservasi, bereputasi internasional. Saya Rahmat Tutuguran, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.